Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi IPA kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, sekarang ini kurikulum di Satuan Pendidikan Sekolah itu ada kurikulum baru yang namanya adalah kurikulum sekolah penggerak. Nah, di kurikulum sekolah penggerak ini di Kota Gorontalo baru ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan kurikulum ini. Di antaranya adalah sekolah kita di SMP Negeri 10 Gorontalo. Nah, kurikulum ini diharapkan peserta didik dapat menguasai dimensi profil pelajar Pancasila yang terdiri dari yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Nah, yang menjadi capaian pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Nah, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, serta pernapasan dan sistem reproduksi. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah melalui gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan secara mandiri dan kreatif. Yang kedua, melalui gambar, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan secara mandiri dan kreatif. Yang ketiga, melalui video, peserta didik dapat mengumpulkan informasi tentang kelainan dan penyakit pada reproduksi laki-laki dan perempuan secara mandiri dan kreatif. Nah, sekarang kita masuk pada materi sistem reproduksi manusia yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan yang kedua adalah kesehatan organ reproduksi manusia. Peta konsep pada materi ini, ya, jadi ini sistem reproduksi manusia yang pada pria ini ada penis, ada vas deferens, ada testis, dan lain-lain. Kemudian kalau pada wanita itu ada vagina, ada uterus, ada oviduk, dan lain-lain. Kita masuk pada sistem reproduksi manusia. Nah, untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Nah, sistem reproduksi pria berbeda dengan pada wanita. Nah, apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Bagaimana proses terbentuknya janin? Dan mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Itu akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama, sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria ini terdiri dari kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Nah, ini ada organ-organ sistem penyusun sistem reproduksi pria. Yang pertama adalah testis. Nah, fungsi dari testis ini menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi.
Nah, kita lihat gambar dari bagian dari alat reproduksi pria yang bagian testis. Nah, ini bisa dilihat di gambar, ini ada bagian testis. Oke. Kemudian yang kedua, skrotum. Ya. Skrotum adalah fungsi dari skrotum, ini kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Nah, sekarang kita lihat yang bagaimana itu skrotum. Nah, ini skrotum pada gambar. Ya, jadi skrotum ini suatu yang melindungi testis, ya, yang membungkus testis. Kemudian yang ketiga, tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus yaitu saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Nah, jadi itu tubulus seminiferus. Kita lihat gambar. Tubulus seminiferus itu ada pada bagian sini, ya, pada bagian testis. Jadi kalau testisnya kita perbesar, maka bagian tubulus seminiferus itu nampak sekali. Yang berikut, keempat adalah sel interstisial, ya. Sel interstisial ini adalah sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Itu. Kemudian sel Sertoli. Sel Sertoli adalah sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Yang berikut, penis. Nah, penis ini fungsinya sebagai alat kopulasi. Jadi kita lihat gambar penis yang mana? Nah, ini gland penis, ya. Jadi penis yang ini gambarnya. Jadi penis fungsinya untuk alat kopulasi. Yang berikut, vas deferens. Vas deferens ini fungsinya untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. Vas deferens. Nah, ini gambar vas deferens menyalurkan sperma ke kantong sperma. Jadi ini vas deferens. Ya, bisa dilihat di gambar vas deferens. Yang berikut, ductus epididymis. Ductus epididymis ini fungsinya tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Ya, jadi disebut juga sebagai kantong sperma. Itu ductus epididymis. Kemudian kantong sperma ini tempat menampung sperma. Jadi sperma ditampung di kantong sperma. Kemudian ada kelenjar prostat dan kelenjar koper. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah geraknya sperma. Nah, ini ada gambar organ reproduksi pria. Bisa kita lihat bagian-bagiannya, struktur bagiannya ada di gambar. Ini kalau yang di sebelah kanannya ini ada bagian testis yang sudah diperbesar, ya. Jadi dalam testis itu ada epididymis, ada vas deferens, ada lobulus, ada tubulus seminiferus. Jadi itu. Selanjutnya, sistem reproduksi perempuan. Kalau tadi sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, sekarang pada perempuan. Pada perempuan terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau yang disebut sel telur. Jadi sel telur namanya ovum.
Nah, setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopi. Jadi saluran telur pada perempuan disebut tuba falopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau yang disebut rahim. Jadi rahim namanya uterus. Leher rahim atau yang disebut serviks ini berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Nah, sekarang kita lihat gambar organ reproduksi perempuan. Jadi tadi dikatakan bahwa pada perempuan itu mempunyai ovarium. Ovariumnya ada satu pasang, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian di saluran ovarium, ya, saluran ovum itu namanya tuba falopi. Yang ini disebut dengan tuba falopi, ya. Kemudian kedua saluran telur ini bermuara pada uterus. Nah, ini yang disebut dengan uterus atau rahim. Ya, di sini rahim. Kemudian ada juga yang disebut dengan vagina. Ini tempat keluarnya bayi ketika melahirkan, itu disebut dengan vagina. Jadi sel telur pada perempuan itu terdapat pada ovarium. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki. Nah, proses apa yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki adalah spermatogenesis. Ya. Terjadi proses spermatogenesis. Pada organ reproduksi laki-laki berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau yang disebut dengan sperma. Nah, ini prosesnya itu ketika sperma sudah matang, itu akan membentuk spermatogonium, ya, dan membentuk spermatosit primer. Nah, spermatosit primer dia akan mengalami pembelahan secara meiosis. Ya, pembelahan secara meiosis tahap 1. Nah, pembelahan meiosis tahap 1 ini dia akan melakukan pembelahan menjadi dua bagian, ya. Ada spermatosit sekunder, ya, dia membelah menjadi dua bagian. Nah, spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, ya, dia akan membelah yang tadi 2 sehingga menjadi 4, yang namanya spermatid. Nah, spermatid ini akan melakukan diferensiasi sehingga menjadi spermatozoa. Terakhir, ini spermatozoa yang di sebelah kanan hasil akhirnya adalah spermatozoa setelah terjadi diferensiasi. Nah, spermatozoa ini atau sperma ini bentuknya memiliki ekor dan kepala. Nah, jadi ini bentuk dari sperma, proses yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki. Selanjutnya, proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi perempuan disebut dengan oogenesis. Nah, pada organ reproduksi perempuan berlangsung peristiwa oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau yang disebut dengan ovum. Jadi ovum itu sel telur, ya. Nah, apabila sel telur sudah matang, itu akan membentuk oogonium. Ya, oogonium dia akan menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer ini dia mengalami pembelahan meiosis. Seperti tadi pembelahan meiosis itu pembelahan meiosis pertama itu dia akan menghasilkan
membelah menjadi dua yang sama dengan induknya, yaitu oosit sekunder dan badan kutub primer. Nah, itu hasil dari pembelahan meiosis pertama. Kemudian setelah mengalami pembelahan meiosis pertama, dia akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, ya, membentuk 4 sel. Ya, setelah mengalami ovulasi, dia akan membentuk 4 sel sehingga menjadi ootit. 1 ootit dan 3 badan kutub sekunder. Nah, ootit inilah yang berkembang menjadi ovum dengan adanya rangsangan oleh fertilisasi atau pembuahan. Maka terjadilah ovum. Nah, kemudian ovum ini dia akan matang sehingga membentuk oogonium. Demikian terus secara terus menerus, ya. Jadi ini proses yang terjadi di dalam organ reproduksi perempuan. Kemudian proses yang berlangsung juga di dalam organ reproduksi perempuan adalah menstruasi. Nah, tentunya adik-adik perempuan yang sudah berumur 10 atau 12 tahun, dia pasti mengalami menstruasi. Nah, apa itu menstruasi? Itu akan kita bahas pada materi ini. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Nah, apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Nah, pendarahan ini disebut dengan menstruasi. Jadi menstruasi, ya, pendarahan yang keluar dari yang tidak dibuahi, itu namanya menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut dengan siklus menstruasi. Pada umumnya siklus menstruasi ini berlangsung selama 28 hari. Jadi dia mengalami tiap bulan dia menstruasi sehingga disebut dengan periodik. Nah, ini selanjutnya kita akan lihat siklus haid. Sejak masa puberitas, umur 10 sampai 15 tahun, tubuh wanita itu biasanya mengalami proses bulanan, ya. Itu disebut dengan siklus haid. Nah, perubahan tingkat hormon ini mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang akan dibuahi. Nah, sekarang kita lihat gambar perubahan siklus haid dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Nah, kita lihat minggu pertama misalnya menstruasi, keluar haid, ya, menstruasi. Kemudian pada minggu kedua, ini gambarnya, kita lihat pada minggu kedua ini lapisan rahim menebal kembali, ya, setelah 1 minggu itu keluar haid. Kemudian lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam induk telur. Kemudian minggu ketiga, telur yang sudah matang dilepas dari induk telur. Nah, telur ini dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur, atau yang disebut dengan oviduk atau yang disebut dengan tuba falopi. Ini pada perempuan. Kemudian pada minggu keempat, telur mencapai rahim. Jadi pada minggu keempat setelah melepaskan telur dari ovarium, telur sudah mencapai rahim. Nah, jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam implantasi di dinding rahim.
Ya. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, maka akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Nah, itulah disebut dengan menstruasi. Siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun hingga 50 tahun. Kemudian proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi perempuan yang lain adalah fertilisasi atau yang disebut dengan pembuahan. Jadi fertilisasi itu pembuahan. Sebulan sekali ovarium itu melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Nah, sel telur ini siap untuk dibuahi, ya, sudah siap untuk dibuahi oleh sperma. Nah, peleburan antara sel telur dengan sperma itulah yang disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Jadi peleburan antara sel telur dengan sperma itu disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Jadi terjadi di dalam tuba falopi, ya. Jadi sel telur kalau sudah matang, dia akan keluar dari ovarium, kemudian kalau ada sperma yang masuk, dia menuju ke tuba falopi dan akan bertemu di tuba falopi. Disitulah terjadi pembuahan dan akan menghasilkan zigot. Berikut proses pembuahan, ya. Bagaimana proses pembuahannya terjadi itu akan kita lihat. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus, ya. Tadi saya sudah jelaskan. Sel telur itu terdapat di dalam ovarium. Ketika dia telah matang, maka ovum itu akan keluar dari ovarium, dia akan menuju ke uterus atau rahim. Proses pelepasan ovum dari ovarium itu namanya ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Nah, proses pembuahan ovum oleh sperma itulah yang disebut dengan fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Jadi dilihat di gambar di sebelah, ini proses pembuahan yang terjadi di saluran telur, ya. Ketika proses pembuahannya berlangsung, jadi sperma dia akan menembus sel telur, hanya kepala sperma saja yang masuk ke dalam ovum. Kemudian hanya satu sperma saja yang bisa menembus sel telur. Nah, inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, maka sperma yang lain tidak dapat menembus membran ovum. Jadi hanya satu yang bisa masuk di ribu-ribu sperma yang berlomba-lomba masuk ke dalam ovum, tetapi hanya satu yang bisa masuk. Kalau satu sudah masuk, yang lainnya sudah tidak bisa masuk. Dan yang bisa menembus sel telur itu hanya kepala sperma yang bisa masuk, tetapi ekornya tertinggal di luar sel telur. Berikut pertumbuhan dan perkembangan embrio. Jadi ini ada gambar di samping, ini ada perkembangan zigot setelah terjadi pembuahan sampai menempel pada dinding uterus. Jadi dia dari
ovarium, sel telur melepaskan ovarium, dia akan bertemu dengan sperma pada tuba falopi, ya. Hasil pembuahan ovum oleh sperma itu disebut dengan zigot. Ya, disebut dengan zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju ke uterus. Jadi zigot, kalau sudah terbentuk zigot, maka zigot itu akan bergerak dari saluran telur, dia menuju ke rahim. Nah, selama pergerakannya menuju rahim, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Nah, perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju rahim ini membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Jadi sekitar 5 hari maka embrio itu akan sampai pada rahim atau uterus. Nah, pada hari kelima embrio telah sampai di uterus. Kemudian pada hari ketujuh embrio akan menempel pada dinding uterus. Maka itulah terjadilah kehamilan. Setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar ektodermis dan lapisan dalam endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Ya, jadi ini gambar proses perkembangan embrio setelah menempel di dinding uterus sampai terbentuk lapisan embrio pada hari ke-7, hari ke-9, dan hari ke-16. Nah, pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin. Ya, jadi sudah disebut janin atau yang disebut dengan fetus. Jadi ini gambar proses perkembangan embrio hingga terbentuk janin dari minggu ke-4, minggu ke-7, dan ke-13. Nah, selanjutnya ejakulasi. Bagaimana itu ejakulasi? Pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Kemudian spermatid matang menjadi spermatozoa atau disebut sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa puberitas umur 12 sampai 16 tahun. Sel sperma dapat bergerak, kaya DNA, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Nah, sperma ini akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Maka ejakulasi adalah pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Mimpi basah adalah cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Terakhir kita lihat kesehatan organ reproduksi manusia. Yang pertama, penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit pada sistem reproduksi manusia itu yang pertama adalah keputihan. Keputihan adalah penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental yang berwarna putih dari alat kelamin yang disebabkan oleh infeksi jamur Chlamydia trachomatis, Candida albicans, bakteri Gardnerella vaginalis, dan Trichomonas vaginalis. Jadi itu penyebab penyakit keputihan, itu disebabkan oleh jamur.
Nah, bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan cara menjaga kelembapan alat kelamin pada perempuan. Yang kedua adalah penyakit gonore atau biasa disebut kencing nanah. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pencegahannya yaitu dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Penyakit berikut adalah sifilis atau yang biasa disebut dengan raja singa. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, pada lidah, atau pada bibir, tetapi tidak terasa sakit, yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Cara mencegahnya yaitu menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Berikut AIDS. Nah, penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh penderita itu disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Cara mencegahnya dengan tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Berikut herpes genitalis. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintik-bintik berisi cairan di alat kelamin, bintil-bintil yang berisi cairan di alat kelamin, di dubur, di mulut, dan terasa sakit. Kalau tadi tidak terasa sakit ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Cara pencegahannya itu dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Yang berikut penyakit prostatitis. Penyakit ini ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Cara pencegahannya yaitu dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Berikut epididymitis. Nah, epididymitis ini adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymis. Penyakit ini disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, dan infeksi klamidial. Cara pencegahannya yaitu dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Kemudian kesehatan organ reproduksi. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi? Ini ada beberapa cara ya. Cara yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Yang keempat, mengenakan pakaian dalam yang berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Yang kelima, tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Berikut, khusus untuk perempuan yang harus dijaga kesehatannya untuk organ reproduksi perempuan. Yang pertama, mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi.
2 atau sampai 3 jam sekali. Kemudian yang kedua, menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Jadi itu khusus perempuan ya. Sekarang khusus laki-laki. Yang pertama, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Yang kedua, melindungi testis selama beraktivitas. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol dan merokok. Ya, demikian materi saya untuk kali ini, yaitu materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.